tentang keris. Ini adalah keris Sempono. Keris Sempono, iya. Ya, kita sapa dulu teman-teman kita. Oke, Para seluruh Indonesia. driver. Selamat datang di channel Wadu Pusaka, ya. Tempat di mana kita akan membahas dan mereview ya pusaka-pusaka yang kita koleksi. Nah, pada kesempatan hari ini kita bertemu dengan Mas Dani, ya, yang sekitar sudah berapa bulan ya? Sekitar 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan saya pinjamkan pusaka saya, ya, Sempono Bungkem ya. Nah, kira-kira mungkin bisa diceritakan Mas Dani. Mungkin bisa diulas lagi khasiat dari Sempono Bungkem ini apa? Baik, bisa dikeluarkan saja biar teman-teman tahu. Nah, itu kalau cara mengeluarkan dalam situasi yang emergency itu tadi ya, dalam situasi yang mencekam atau berperang gitu, mungkin itu caranya seperti itu. Ya, itu kalau situasinya kita kan berteman ini, kita nggak mau berperang, mengeluarkannya ya yang baik. Oh, begitu. Iya. Oke. Gini ya. Nah, seperti ini? Iya, seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, ininya nggak usah sampai ke belakang bilangnya. Bilangnya nggak usah sampai ke belakang, cukup diangkat gini aja. Dekat kupingnya. Ya, itu tanda kuping, apa? Ini tanda bentuk penghormatan, unggah-ungguh, adab. Apalagi harus memasukkannya adab. Juga sama. Memasukkannya juga sama warangkannya yang masuk. Jadi warangkannya yang bergerak. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini. Warangkannya yang bergerak, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian kita diangkat di atas kepala sedikit, ya, bilahnya itu. Karena apa? Karena setiap pusaka yang dibuat oleh empu zaman dahulu, ya, itu tuh dibuat penuh dengan doa. Doa itu kan isinya baik, ya. Tidak ada doa itu mencelakai orang, itu enggak ada. Jadi kita harus memberikan hormat itu, ya. Karena bentuk doa itu baik, harus diangkat. Jadi pusaka itu di dalamnya tidak ada doa untuk membunuh musuh, itu enggak ada. Ya, kalau ada pusaka yang digunakan yang katanya itu, pusaka ini bisa membunuh, itu ya, terbang, bisa membunuh orang, nah itu empu gandring. Salah. Itu salah. Mengapa kok empu gandring itu diperebutkan? Nah, jadi kita jadinya bahas empu gandring. Empu gandring itu adalah suatu kisah di mana seorang empu, bukan empu, awalnya itu seorang ajudan dari suatu pemimpin, ya. Tunggul Ametung kan punya ajudan namanya Kenaro. Nah, ternyata Kenaro itu juga menginginkan posisi dari Tunggul Ametung, ingin mengambil posisi jabatannya lah, istilahnya seperti itu, ya. Nah, sebetulnya kemudian kan Kenaro kan datang ke Empu Gandring meminta dibuatkan keris yang bisa membantu dia untuk mendapatkan posisi itu. Nah, sebetulnya kan si empu itu tidak ingin kerisnya itu untuk membunuh, mengambil jabatannya itu tidak dengan membunuh sebetulnya, ya dengan doa itu. Nah, tapi Ken Arok ternyata orangnya itu emosional, ya. Ternyata dia menggunakan keris itu ternyata tidak diambil tuahnya, tapi digunakan murni sebagai senjata pembunuh. Jadi itu dibelokkan oleh Ken Arok kan. Jadinya keris itu menjadi keris pembunuh. Padahal itu kan belum jadi juga. Kerisnya belum jadi, masih karena belum jadi. Warangkannya saja katanya itu masih belum jadi. Terus gagangnya itu belum dihaluskan, jadi masih kayu, gitu. Langsung digunakan untuk membunuh si empu. Ini sudah pelanggaran. Yang pertama, dia melanggar penggunaan keris. Ternyata digunakan sebagai senjata langsung untuk membunuh. Yang kedua, dia kesalahannya membunuh si empunya. Empunya saja loh dibunuh. Yang mendoakan dia kan. Empu itu kan tugasnya membuatkan pusaka yang di dalamnya diisi doa. Yang mendoakan aja dibunuh. Itu berarti kan sudah penyelewengan yang luar biasa. Nah, dan kemungkinan cerita Kenaro ini juga masih simpang siur kebenarannya, ya kan? Tapi kebenaran yang pastinya diperdebatkan. Karena bisa jadi pada masa itu kan banyak sekali kekuatan asing yang ingin menguasai Jawa, ya. Nah, mungkin salah satunya dengan cerita itu.
mungkin itu awalnya ceritanya bagus, ceritanya maknanya baik, akhirnya ada pihak-pihak yang membelokkan, jadinya seperti itu. Seolah-olah itu raja-raja Jawa itu keturunan dari pencuri, ya, keturunan pemberontak pencuri. Ken Arok kan pencuri, merebut istri Tunggul Ametung. Ken Dedes juga membunuh Empu, membunuh Tunggul Ametungnya. Ya. Kemudian menurut cerita kan Ken Arok ini keturunan jadi raja-raja kerajaan besar. Jadi seolah-olah tuh raja-raja ini keturunannya maling gitu. Jadi seolah-olah ini dibelokkan. Baik, kita langsung saja, ini panjang ini. Kita bahas loh sini. Karena itu menarik juga. Ya, nanti, dari itu kita tahu nanti keris. Nanti kita bahas. Ya, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas sempononya ya. Karena asal usul dari sempono ini bagaimana? Ya. Jadi ini saya buat catatan ya teman-teman. Nah, karena saya sendiri juga bukan ahli, tapi ini adalah referensi yang saya cari, yakini. Saya carikan referensinya. Karena saya takut salah. Kalau salah nanti menyesatkan banyak orang, membuat saya berdosa. Jadi teman-teman, sempono ya. Sempono itu berasal dari kata sumpeno. Supeno atau sumpeno. Peno itu artinya adalah harapan, impian. Su itu artinya tinggi, baik. Su itu artinya tinggi. Makanya banyak orang Jawa yang menggunakan nama diawali dengan su. Ya. Su itu artinya baik, tinggi, luhur, itu su. Ya, Soeharto. Harta yang tinggi atau luhur yang baik. Soekarno. Susu yang lain. Ya. Bukan susu. Artinya su itu artinya adalah tinggi, baik. Baik. Ya, kemudian Sumpono itu artinya adalah harapan atau impian. Jadi di dalamnya terkandung doa-doa harapan yang baik tentunya, ya kan, bukan harapan yang jelek. Ya. Iya. Terus ini ada namanya kan, nggak hanya tidak hanya sempono saja, tapi ada lanjutannya belakangnya. Sempono, bungkem. Bungkem itu memiliki arti yang membungkam. banyak ya. Kenapa kok dinamakan bungkem? Karena kalau coba tunjukkan ke teman-teman, ini ada gandhi di sini. Gandhi itu adalah bagian bawah ini yang biasanya berisi rician-rician atau detail tertentu ya di sini ya. Ini namanya, jadi gandhi dari gonjo ke atas sedikit ini disebut gandhi. Nah di sini ada bentuk seperti ini, namanya ini adalah kembang kacang. Ya, kembang kacang yang melungker ini, seperti kembang kacang kan melungker gitu. Nah ini tuh mentok sampai ke gandhi, jadi nempel sampai ke gandhinya yang melungker itu loh, sampai nempel ke yang ini, bagian ini. Nah itu dinamakan bungkem, menutup, tidak ada lubang untuk masuk, jadi tertutup seperti itu ya. Nah itu bungkem namanya. Nah kenapa kalau menurut atau filosofi dari makna kembang kacang yang melingkar sampai menutup itu tuh filosofinya adalah kita tidak boleh banyak berbicara gitu loh. Kita harus introspeksi diri ya. Kita harus melihat diri sendiri, kita harus topo gitu loh. Semedi mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdiam diri. Itu makna yang ke dalam. Ada lagi makna yang keluar. Ya, makna keluarnya adalah ini yang paling dicari banyak orang. Makna keluarnya adalah kita bisa mengendalikan lawan. Ya, kita bisa membungkam orang-orang yang ingin mencelakakan kita. Jadi orang-orang yang tadinya berniat jahat itu bisa bisa berubah pikiran. Jadi malah baik kepada kita atau malah dia menghindari kita. Ya gitu. Istilahnya merbawani. Jadi kita tuh punya aura yang membuat orang itu segan, membuat orang itu tidak jadi melakukan niat jahatnya. Ya, seperti itu. Kemudian karena filosofinya atau tuahnya seperti itu, bisa membungkam lawan, bisa membelokkan niat jahat lawan. Ya. Itu banyak dicari banyak orang, khususnya orang-orang yang berada di area-area politik. Ya, misalnya pejabat yang ada hubungannya dengan mulut lah, apalagi ya, jaksa, hakim yang ada hubungannya dengan pekerjaannya itu melibatkan perdebatan di dalamnya ya. Mereka sangat mencari keris seperti ini.
Sempono Bungkem, jaksa, apalagi wartawan juga termasuk di dalamnya. Kemudian ada loknya. Loknya ini tersamarkan teman-teman. Jadi loknya itu nggak tegas. Kalau keris-keris yang lain kan yang kita katakan loknya ser. Ini tuh enggak. Loknya itu tersamar. Seolah-olah ini lurus tapi ya sebetulnya berlok. Ya kan, tidak terlalu nampak dengan jelas kan loknya. Ya, ada berapa loknya coba? 1, 2, 3. Nah, salah. Hitungnya yang salah. Yang punjungnya tuh dari gandiknya ini loh. Oh, gandik. 1. Terus ini. Ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, loknya 7. Lok itu selalu ganjil ya. Memang ada keris yang berlok genap itu ada. Jadi ada beberapa keris yang loknya itu genap. Dan itu biasanya keris-keris yang di luar pakem. Ya. Kemudian apa tadi? Saya jadi lupa dengar suara motor. Lok 7 ada maknanya. Lok 7 itu dalam bahasa Jawa itu pitulungan. Pitu. Nah, artinya pitulungan. Namanya itu apa? Ya itulah maknanya itu. Pitu itu pitulungan. Ya. Jadi di dalamnya itu ada doa supaya orang yang memiliki keris ini atau yang memegang keris ini didoakan oleh empunya supaya dia selalu mendapatkan pitulungan atau pertolongan ya. Dan di dalam di dalam masyarakat Jawa itu angka 7 itu juga bermakna sangat banyak. Makanya ketika ada wanita yang hamil atau ibu yang hamil, ketika dia sudah mencapai usia kandungan 7 bulan, itu ada yang namanya peringatan mitoni. Ya, supaya apa? Supaya persalinannya nanti mendapatkan pertolongan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian angka 7 juga ada di jumlah hari. Jumlah hari kan ada 7. Ya kan? Sebetulnya orang zaman dulu bisa saja membuat seminggu itu 14 hari bisa. Tapi kenapa kok dibuat 7? Karena 7 dari namanya kan pitu tadi. Semoga dalam 7 hari itu, dalam seminggu itu kita selalu mendapatkan pertolongan, pitulungan 7 dan tadi. Nah, seperti itu. Iya. Kurang lebih maknanya seperti itu untuk keris Sempono ya. Terus ini ukurannya bukan ukuran standar ya. Keris ini memiliki ukuran yang kecil atau lebih pendek daripada keris yang lain. Ini kenapa kok dibuat seperti itu? Ya, jadi keris ini keris yang istilahnya dia bukan keris seremonial. Jadi bukan keris yang digunakan untuk upacara atau bukan untuk perang. Bukan untuk perang. Tapi ini memang dipakai, diambil untuk apa? Jadi diri, tuah, diambil kegunaannya, sehingga dia bisa dibawa kemana-mana karena ukurannya kecil. Ada lagi yang lebih kecil lagi, keris ukuran segini itu ada juga, tapi itu namanya sudah bukan keris, itu namanya jimatan. Jimatan. Ya, banyak kan keris kecil, jimat. Ya, tapi banyak orang ketipu juga. Ya, keris kecil itu dijual ratusan ribu. Ada itu palsu ya, bikinan orang. Dan ini asli ya? Ini asli. Nah, tapi memang ada sedikit bagian yang mungkin ya, kemungkinan ini baru. Jadi tidak semuanya ini tua. Kenapa? Karena ini loh, gonjonya ini memiliki tekstur besi yang berbeda dengan bilahnya. Gonjo, ditunjukkan gonjo itu yang bawah, ganjel, fondasi. Ini kan terlihat ininya kok gede banget gitu, sepertinya lah ya, saya sendiri juga tidak tahu. Jadi sepertinya ini lebih baru. Sebenarnya yang bawah ini lebih baru. Mungkin dulu gonjonya ini hilang. Ya, kemudian dibuatkan yang baru, sehingga jadinya seperti ini. Jadi tapi kok bilahnya ini lama. Ya, kemudian pamor. Nah, pamornya ini teman-teman yang spesial ini justru iya, yang spesial justru di pamornya. Ya, pamornya untuk yang sebelah depan, yang di depan Anda ini, yang di kamera depan. Ini tuh wengkon itu ada seperti bingkai.
di setiap pinggir dari gula. Nah ini kan ada ya, pengkon itu artinya melindungi, mengayomi. Diharapkan orang yang memiliki keris ini bisa mengayomi, bisa melindungi. Itu yang ke dalam. Keluar keris ini semoga bisa melindungi orangnya ya dari ancaman yang kasat maupun tak kasat. Nah, kemudian kalau dibaliknya lagi diputer yang ini. Nah ini juga memiliki pola pamor yang berbeda yang sebelah sini. Ya, ini kalau Anda amati ini seperti sisi ular sebetulnya. Ya, pamornya ini disebut dengan ular lulut. Pamornya ular lulut. Saya mencium bau bangkai. Ya, ini pamornya ular lulut yang sebelah sini. Jadi ini masuk dwi warna. Pamornya 2 jenis. Pamor dwi warna. Pamor sudah ngantuk ya, mendengarkan dongeng langsung ngantuk. Kan? Jadi teman-teman, ular lulut itu filosofinya itu adalah ular itu ular ya, atau ular lah. Lulut itu artinya manut, tunduk. Artinya apa? Pada yang punya. Enggak gitu juga. Jadi diharapkan orang yang berniat jahat kepada kita atau orang jahat atau orang yang punya niat jahat lah. Ya, karena setiap makhluk itu bisa jadi dia punya niat jahat. Sebaik apapun makhluk itu dia terkadang punya niat jahat muncul. Ya. Kita saja yang baik, kadang kita juga bisa jadi jahat kan. Ya, kalau kita stres mungkin. Nah itu diharapkan keris ini ada doa di dalam keris ini. Siapa saja yang memiliki niat jahat kepada kita, niat jahatnya itu akan balik, bungkem tadi, atau kembali kepada niat jahatnya tidak jadi. Batal niat jahatnya. Jadi ketika ada orang umpamanya berniat untuk membunuh kita atau menjegal kita, dia jadi lupa atau keselimur istilahnya. Bahasa Indonesia ini apa keselimur? Terlupakan dan dia jadi lulut. Dia malah mengikuti perkataan kita. Itu maknanya. Jadi ini keris yang damai sebetulnya. Ya kan? Iya. Sama sekali tidak ada keris yang damai. Apa? Tidak mencari musuh lah. Iya. Hanya menundukkan saja, melindungi kita juga. Asal Anda tahu cara mengaktifkannya. Seperti itu. Nah, saya ada Pak. Halo. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi ada telepon. Belum. Sudah ya? Sudah. Nah, kemudian ini warangkanya gaya. Iya. Ini gayaman. Gayaman. Tidak perlu dipisah. Gayaman ini. Gayaman Solo. Seperti ini bentuknya. Asli warangkanya enggak kok. Yang asli teles. Iya, ini baru. Warangkanya baru. Nah, tapi ini motifnya luar biasa sekali motifnya. Bagus. Gandarnya yang bagian gandar ya. Tapi sayang ini yang sini kok nggak ada motifnya. Sedikit sekali yang sudah sini. Cuma di gandarnya saja. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Ya, ini sudah ada yang berminat. Ya, mungkin ini adalah video terakhir mengulas keris ini. Ya. Gitu. Oke. Ya sebenarnya saya itu pengen sekali dengan keris ini, tapi ya karena sudah laku, ya sudah. Ya, oh ya. Kita belum membahas pengalaman Anda membawa keris ini ya. Iya. Nah, kita akan bahas pengalamannya Mr. Pak Dani selama 3 bulan membawa keris ini ya di video berikutnya. Oke ya, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, komen dan like, share ya. Sampai jumpa.